Kerang. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun kita masih ibadah online di rumah, tanpa kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman lainnya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, apa aja yuk yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Yap, yang pertama Alkitab, pena, dan buku kecil. Dan jangan lupa adik-adik yang di rumah pakai pakaian baju yang rapi ya, karena kita sebentar lagi akan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat melakukan ibadah online. Bapa, terima kasih juga Engkau telah memberkati kami dari semalam hingga pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak sekolah minggu di rumah yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu titah kedua dan titah ketiga. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Tuhan pencipta
Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan untuk minggu ini yang tertulis di Mazmur 91 ayat 15. Mari sama-sama ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena ada kesalahan teknis sehingga video kakak guru sekolah minggunya tidak muncul. Terima kasih ya adik-adik ya. Marilah kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 376, Ikut Dikau Saja Tuhan.
yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Kami yakin dan percaya kita tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap di dalam sukacita dan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, duduk yang tenang. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, di mana kami merasakan berkat-Mu melalui kekuatan, melalui kesehatan. Di dalam ibadah anak sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati kami, berkati pelayanan kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi pedoman dan pelita di dalam hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 22. 1 Samuel pasal 12 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan. Kita mulai. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Demikian firman Tuhan. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita membaca firman Tuhan, setelah kita mengikuti firman Tuhan, buat anak-anak sekolah minggu, siapa tadi tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan di dalam firman Tuhan? Siapa tadi tokoh Alkitab yang diceritakan di dalam nats firman Tuhan? Yaitu Samuel. Ya, Samuel adalah anak dari Elkana dan ibunya adalah Hana. Samuel dipilih oleh Tuhan menjadi hakim karena dia layak untuk mengabarkan berita sukacita, mengabarkan kabar baik, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran. Sama seperti hakim di pengadilan menyatakan kejujuran, menyatakan keadilan, tidak berbuat curang. Mungkin di antara adik-adik di rumah, ketika nantinya besar, mungkin ada yang bercita-cita ingin menjadi hakim, ada yang bercita-cita ingin jadi polisi dan lain sebagainya.
tetapi harus tunduk setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan Samuel? Samuel adalah hakim yang terakhir, di mana Samuel dipilih, dia mengorbankan kehidupannya, menyerahkan hidupnya untuk pelayanan kepada Tuhan. Dia tidak bermain-main. Dan bagaimana dengan anak sekolah minggu di rumah? Di dalam keluarga, bagaimana tanggung jawab anak di dalam keluarga? Tentunya harus berbuat baik, harus mendengarkan orang tua, harus tunduk kepada orang tua, tidak boleh nakal, tidak melawan orang tua. Sama halnya Samuel diutus kepada umat Israel, tetapi dia tidak terpengaruh karena Allah melihat ketidaktaatan mereka, ketidaksetiaan mereka. Tuhan menyatakan murkanya. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu di rumah. Mungkin orang tua kita pernah marah kepada anaknya, pernah marah kepada anak sekolah minggu di rumah. Mungkin karena anak sekolah minggu nakal, tidak mendengarkan nasihat orang tua, tidak menghormati orang tua, malas belajar dan lain sebagainya. Tetapi kita harus yakin bahwa orang tua itu bukan tidak sayang kepada anaknya, tetapi bagaimana orang tua mengingatkan anaknya supaya berbuat kebaikan, supaya anaknya mendengarkan orang tuanya, mendengarkan nasihat orang tuanya, supaya anaknya melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah yang ditekankan kepada anak-anak sekolah minggu di rumah melalui pernyataan, melalui firman Tuhan. Allah menyatakan murkanya kepada umat Israel melalui guru dan hujan pada situasi panen, sehingga mereka mengalami kesulitan, sehingga mereka mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Tetapi dikatakan jangan takut, beribadahlah dengan segenap hati kepada Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita secara khusus buat anak-anak sekolah minggu. Kita harus mempersembahkan kehidupan kita, menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan seluruhnya kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat sayang kepada kita, sangat sayang kepada anak sekolah minggu di rumah. Itu karena Tuhan itu sangat sayang, maka anak sekolah minggu di rumah harus berbuat kebaikan, mendengarkan firman Tuhan, mengimani firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhanlah memampukan kita, memberkati kita, memberkati orang tua kita, supaya kita hidup di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan buat kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana pada saat ini kami merasakan berkat-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami.
mana Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, sehingga kami Tuhan dapat melakukan pelajaran di gereja melalui ibadah online anak sekolah minggu. Dan melalui firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan, tuntun dan ajarlah kami, supaya melalui firman kami dapat mengimani dan melakukan sesuai dengan kehendak. Berkati pelayanan kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengikuti ibadah online. Berkati pertumbuhan mereka, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan orang tua kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Berkati, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Terimalah Tuhan doa dan permohonan kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344. Ingat akan nama Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, anak-anak sekolah minggu di rumah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik, tiba saatnya di pengumuman. Kakak akan baca pengumuman yang pertama. Pengumuman yang pertama adalah ayat hafalan. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya dulu. Buka Alkitabnya di Mazmur 25 ayat 6. Udah dapat adik-adik? Oke, sekarang kita baca sama-sama ya. Mazmur 25 ayat 6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Untuk ayat hafalan minggu depan, Mazmur 25 ayat 6. Dan pengumuman yang kedua, gerakan baca Alkitab. Gerakan baca Alkitab ini dikhususkan untuk Horong 2 dan Horong 3. Ayat kita, gerakan baca Alkitab pada 1 Petrus pasal kedua. Dikhususkan untuk Horong 2 dan 3. Untuk Horong 2, ayat baca Alkitabnya dia dibaca kemudian direkam. Setelah itu untuk Horong 3 mengumpulkan inti sari dari bacaan ayat hafalan 1 Petrus 2 tersebut. Sudah direkam, dikirim ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Tangkerang. Dan pengumuman yang ketiga, untuk minggu depan kita masih ibadah online. Oke adik-adik, shalom.